Hai, perkenalkan, nama saya Kiki Fadila dari kelas 6D dengan akhir NIM 102 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Diponegoro, Madura. Di sini saya akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Dari Layar ke Lapangan Pramuka sebagai penawar krisis pendidikan karakter di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pramuka. Sebagai pembuka, di sini saya ada sebuah pantun. Beli gorengan 5 ribuan ternyata isinya cuma angin doang. Daripada rebahan bikin badan jadi papan, mending ke lapangan pramuka dijamin hidup lebih senang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Guru Pembina Pramuka, dan yang saya banggakan kakak-kakak dan adik-adik anggota pramuka serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya berdiri di hadapan Anda semua bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk mengajak kita semua untuk merenung mengenai arah pendidikan karakter di era yang serba digital ini. Mari sejenak kita jauhkan mata dari layar dan buka hati untuk hal-hal yang lebih bermakna. Di tengah dunia yang serba digital, bukan hanya keterampilan teknologi yang kita butuhkan, tapi juga karakter yang tangguh, jiwa yang mandiri, dan semangat untuk memberi dampak nyata. Inilah saatnya kita bergerak dari rebahan ke lapangan, karena masa depan tidak dibangun dengan scroll, tapi dengan aksi dan nilai-nilai yang kuat. Kita hidup di zaman di mana anak lebih mengenal TikTok daripada pahlawan bangsa, lebih fasih membuat konten daripada memahami makna gotong royong. Meskipun dengan adanya digitalisasi, ini dapat mempermudah akses berbagai informasi, namun di balik kemudahan tersebut tersimpan tantangan besar yang tak boleh kita abaikan mengenai krisis pendidikan karakter. Inilah tantangan nyata yang sedang kita hadapi, krisis pendidikan karakter di layar gawai. Namun di tengah derasnya arus digital yang kadang mengaburkan nilai-nilai luhur, terdapat sebuah gerakan yang berperan penting dalam pertumbuhan karakter, yakni pramuka. Gerakan ini terfokus pada pembinaan watak dan pengembangan sikap positif mulai dari kegiatan yang bersifat nyata dan terstruktur. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat sekeliling kita hari ini. Anak-anak usia sekolah lebih akrab dengan TikTok daripada dengan tata krama. Mereka lebih semangat membuat konten viral daripada mengikuti upacara bendera. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2024 menyebutkan bahwa 39% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan gawai. Sementara 35% lainnya sudah mengakses internet, baik itu di usia 1 tahun sampai usia 14 tahun. Dunia digital memang membawa manfaat yang besar, namun jika tidak dikendalikan, ia bisa meracuni nilai-nilai karakter, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati. Banyak dari kita yang menyaksikan sendiri betapa mudahnya anak-anak meniru konten negatif, membandingkan diri mereka dengan orang lain hingga kehilangan arah. Sebagai pribadi yang pernah tumbuh dalam kegiatan pramuka, saya merasakan langsung perbedaannya. Di layar saya bisa berpura-pura, tapi di lapangan pramuka saya belajar menjadi diri sendiri, belajar menolong tanpa pamrih, bertanggung jawab dan memimpin tanpa harus mengandalkan kemewahan. Di era digital seperti sekarang, pendidikan mengalami perubahan besar. Informasi mudah diakses, pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, dan teknologi menjadi alat utama untuk proses belajar. Namun, di balik semua kemudahan itu muncul sebuah tantangan serius, yakni krisis pendidikan karakter. Masalah utama yang kita hadapi bukan hanya menggunakan media sosial secara berlebihan, tapi melemahnya pendidikan karakter. Sekolah sudah berusaha mendidik, tapi pengaruh gawai jauh lebih kuat dan personal. Karakter seperti tangguh, jujur, dan mandiri tidak bisa hanya diajarkan menggunakan teori, harus dilatih
dirasakan dan dialami secara langsung. Sayangnya, banyak remaja yang saat ini lebih peka terhadap notifikasi ponsel daripada hati nurani. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh, cenderung pasif, dan kehilangan semangat berproses. Ketergantungan pada gawai juga telah menggeser cara remaja berinteraksi. Kini, interaksi lebih banyak terjadi di balik layar, bukan lagi melakukan percakapan langsung atau kerjasama. Akibatnya, banyak anak kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja dengan tim, dan membangun empati. Survei menunjukkan bahwa remaja Indonesia rata-rata menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di dunia maya. Jika waktu sebanyak itu digunakan untuk kegiatan pasif, bagaimana mungkin karakter aktif atau tangguh bisa terbentuk di generasi saat ini? Sementara itu, sekolah sebagai lembaga formal pendidikan karakter pun belum sepenuhnya mampu untuk mengimbangi derasnya arus budaya digital. Pendidikan karakter seringkali hanya berhenti pada teori, tanpa adanya praktik nyata. Di tengah gempuran teknologi dan dominasi dunia digital, kegiatan pramuka hadir sebagai ruang nyata untuk membentuk karakter generasi muda. Pramuka bukan hanya sekedar seragam coklat atau baris berbaris. Pramuka adalah tempat belajar hidup. Dalam kegiatan pramuka, setiap peserta didik dialihkan menghadapi tantangan secara langsung, bukan tantangan secara virtual. Mereka belajar membangun tenda, memasak di alam terbuka, menyelesaikan sebuah masalah di kelompoknya, dan membuat keputusan dalam kondisi sulit. Hal-hal seperti ini yang menimbulkan rasa tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, kerjasama, dan empati, nilai-nilai karakter yang tak bisa diajarkan lewat ponsel. Kegiatan seperti perkemahan, penjelajahan, bakti sosial, pionering, hingga latihan pertolongan pertama menjadi sasaran yang membentuk karakter secara alami. Peserta belajar bahwa keberhasilan bukan hasil dari secara instan, tapi buah dari kerja keras, dari disiplin dan komitmen. Mereka juga belajar menghadapi kegagalan tanpa putus asa dari sesuatu yang sangat langka dalam dunia digital yang serba cepat dan memanjakan. Selain itu, pramuka juga menanamkan nilai-nilai luhur melalui Dasa Dharma dan Trisatya Pramuka. Nilai kejujuran, kesetiaan, cinta alam, hingga kepedulian sosial tidak hanya dilafalkan, tapi juga dilatih dan dijalani. Inilah esensi pramuka, yakni mengembalikan manusia pada proses kehidupan yang nyata. Dari layar ke lapangan, dari klik ke aksi. Pramuka adalah tempat di mana karakter ditempa, bukan oleh teknologi yang serba digital, tapi oleh pengalaman, interaksi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu, apa solusinya? Mari kita kembalikan pendidikan karakter ke tempat yang membumi, yakni lapangan pramuka. Karena dalam pramuka, kita tidak hanya mengenal mengenai kata baper atau bawa perasaan, tapi ada buper, bumi perkemahan. Gerakan pramuka bukan sekedar tali temali, bukan sekedar baris berbaris, tapi lebih dari itu. Pramuka mengajarkan nilai-nilai dasar yang sangat kita butuhkan hari ini. Seperti disiplin, gotong royong, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Melalui kegiatan alam terbuka, kita mengajarkan anak untuk menghadapi tantangan yang nyata, bukan tantangan di dunia maya. Melewati latihan regu, kita menanamkan semangat kerjasama, bukan saling menjatuhkan demi populer. Di sini saya ada tips dan taktik sederhana, tapi berdampak besar. Yang pertama, kurangi waktu di depan layar. Tambahkan waktu untuk lapangan. Jadikan pramuka sebagai gaya hidup, bukan sekedar ekstrakurikuler yang harus diikuti karena kewajiban di sekolah. Yang ketiga, libatkan lebih banyak belajar dalam kegiatan kemah, bakti sosial, dan pelatihan kepemimpinan. Yang keempat, gunakan media sosial untuk mempromosikan nilai positif pramuka, bukan sebaliknya. Mari kita bangkitkan kembali semangat kepramukaan di sekolah.
di lingkungan, bahkan di rumah. Bukan karena kita anti teknologi, tapi karena kita sadar karakter tidak bisa dibentuk hanya dengan melewati teknologi saja. Karakter harus dibentuk lewat interaksi nyata, pengalaman lapangan, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam gerakan pramuka. Namun sayangnya, kita juga melihat kenyataan lain, munculnya generasi yang terlalu nyaman dengan kemudahan, mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, dan alergi terhadap kritik. Inilah yang sering kita sebut sebagai generasi manja, pintar secara teknologi tapi lemah dalam karakter. Maka tugas kita bukan hanya menciptakan generasi yang melek digital, tapi juga tangguh dalam moral dan mental. Bayangkan generasi muda yang tetap cakap digital, tapi juga santun, mandiri, dan berintegritas. Itulah generasi yang akan membawa bangsa ini ke masa depan yang cerah. Saudara-saudara sekalian, di tengah derasnya arus digitalisasi, pendidikan karakter tak bisa diserahkan pada layar dan teknologi semata. Generasi muda membutuhkan ruang nyata untuk belajar, berproses, dan bertumbuh sebagai manusia seutuhnya. Disinilah pramuka hadir, bukan hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, tetapi sebagai wadah pembentukan karakter yang kuat, tangguh, dan berintegritas. Dari semua yang telah saya sampaikan, satu hal yang perlu kita renungkan bersama, yakni teknologi memang penting, tapi karakter adalah fondasi. Tanpa karakter, kecanggihan digital hanya akan melahirkan generasi yang pintar, namun mudah menyerah, tapi kehilangan arah. Oleh karena itu, mari kita dukung gerakan-gerakan positif seperti gerakan latihan di kepramukaan, bukan hanya melatih fisik, tapi juga mental, jiwa sosial, dan rasa tanggung jawab. Inilah cara kita untuk menyeimbangkan dunia layar dan dunia nyata. Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa karakter tidak bisa dibentuk melalui teknologi, tetapi karakter bisa dibentuk melalui pengalaman, keteladanan, dan perjuangan. Jangan biarkan generasi kita menjadi generasi yang pandai menggeser layar, tapi bingung saat harus mengambil keputusan di dunia nyata. Perubahan zaman memang tidak bisa dihentikan, tapi arah tumbuhnya generasi bisa kita bimbing di era serba digital ini. Kita butuh lebih dari sekedar cerdas, kita butuh karakter. Dan disinilah peran nyata dari pramuka sebagai jembatan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena bangsa yang hebat bukan hanya dibangun oleh orang pintar, tetapi oleh manusia yang berkarakter. Apabila ada penyampaian pidato yang saya sampaikan sebelumnya terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, karena sebelumnya saya membuka dengan pantun, maka izinkan saya untuk mengakhirinya dengan pantun juga. Jalan-jalan ke pasar beri kerupuk, dapat bonus sambal pedas menggigit. Kalau menjadi hebat, jangan manja terus. Mari ke pramuka, biar nggak cuma jago scrolling gadget. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.